Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa diperkenankan untuk berkumpul bersama meskipun melalui virtual di Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat dalam kegiatan temu inklusif dengan tema kurikulum Ramadan yang inklusif. Salam inklusif, progresif dan salam inklusif, edukatif dan progresif untuk Bapak Ibu guru yang berada dimanapun yang kebetulan join pada kesempatan kali ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ada beberapa acara yang akan dikedepankan dalam kegiatan temu inklusif kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGTI. Untuk selanjutnya sambutan dari Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusi. Untuk selanjutnya pemateri, kemudian tanya jawab dan ditutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Bapak Ibu ketahui, kegiatan ini diadakan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia dari Ikatan Guru Tunanetra Inklusif. Nah, hal ini sejalan dengan misi dari Ikatan Guru Tunanetra Indonesia Inklusi, Ikatan Guru Tunanetra Inklusi, yaitu mensosialisasikan kompetensi tunanetra dalam wujud profesionalitas ke khalayak luas agar inklusivitas segera merata di negara kita ini. Nah, alhamdulillah untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Ahmad. Mohon maaf, apakah sudah hadir? Di Bapak Ahmad Fuadnya sudah hadir? Di ini ya? Badal sama Bapak Ade Rahmat. Baik ya, mungkin terkendala. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna.
inna ila rabbika ruj'a. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Terima kasih kepada Bapak Ade Rahmat Gumilar SPDI dan Ibu Presti Murni Setiati SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IGTI. Hadir dalam dunia profesi, bulatkan tekad semangat mengabdi, dengan penuh dedikasi diri, untuk mendidik generasi negeri. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif kami tingkatkan profesionalitas, inklusivitas dan kesetaraan menjadi nilai tujuan utama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dalam ikatan guru tunanetra inklusif kami tingkatkan
tingkatkan profesionalitas. Inklusif, edukatif, progresif, menjadi pedoman kita bersama. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama, kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Dukunglah kami dalam membangun negeri, satukan langkah, wujudkan pendidikan inklusif, wujudkan impian bersama, kita terus maju, maju tanpa batas waktu. Maju pasti kita mampu. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Ikatan Guru Tunanetra Inklusi yang akan disampaikan oleh Bapak Alam Rahmanda SIP. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, baik. Jelas ya suara saya ya, teman-teman ya? Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Kehormatan IGTI. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Ridwan Effendi, narasumber kita. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Hatur nuhun Pak Ridwan, tos dongkap ke IGTI. Semoga tidak stopnya. Atas semua kekurangan kami sampaikan terima kasih. Lalu yang berikutnya juga yang saya hormati dan banggakan, ini semua peserta kegiatan Ramadan Inklusif IGTI ya, baik dari anggota IGTI maupun non anggota IGTI, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kegiatan hari ini. Ya. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, ya. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua gitu ya. Nah, kebetulan untuk tema kita hari ini dalam kegiatan ini yaitu tentang kurikulum pendidikan Ramadan yang inklusif ya. Nah, jadi sebagaimana yang kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh berkah gitu ya. Disinilah disebutnya bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan ibadah gitu kan. Namun akan tetapi selain dengan konteks yang seperti itu, bisa juga disebut bahwa bulan suci Ramadan juga merupakan bulan pendidikan dan pembinaan ketakwaan gitu. Ya, karena intensitas terjadinya pembolak-balikan hati itu ya terjadinya di sini ya, di bulan Ramadan ini ketimbang di bulan-bulan yang lain. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang dulu benci menjadi pemaaf, nah itu hikmah dari bulan Ramadan kadang-kadang seperti itu. Ada juga orang yang intoleran lalu menjadi toleran gitu kan. Atau bahkan mungkin orang yang tidak paham tentang inklusif ya. Tiba-tiba dia mau belajar dan memahami apa itu inklusif gitu. Nah, itu kan harapan kita sebetulnya. Nah, nanti untuk secara lebih rinci dan gamblangnya ya kita serahkan kepada narasumber kita untuk memaparkannya, Pak Dr. Ridwan. Gitu. Termasuk juga mungkin terkait dengan dampaknya terhadap inklusivitas ya dari kurikulum pendidikan Ramadan itu seperti apa gitu kan. Nah, jangan lupa nanti juga Bapak dan Ibu di dalam kegiatan ini juga nanti ada sesi tanya jawab ya. Tolong dimanfaatkan dengan baik, kita saling berbagi di sini dan ada door prize ya bagi yang beruntung ya. Jadi tolong kita sama-sama aktif ya untuk berdiskusi ya untuk agar ilmu itu semakin berkembang dan bermanfaat gitu. Ya baik Bapak dan Ibu, saya hanya sedikit mengantarkan saja, nanti lebih detail dan lengkapnya oleh narasumber kita. Jadi saya hanya membuka ya di sini. Jadi tidak panjang lebar ya dengan mengucapkan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Ramadan Inklusif Ikatan Guru Tunanetra Inklusif ya
pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 ini saya buka. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati. Salam inklusif, edukatif, progresif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Alam yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu acara yang inti dari kegiatan sekarang adalah penyampaian materi yang alhamdulillah pemateri kita sudah hadir di tengah-tengah kita bersama ya. Untuk beliau yaitu Dr. Ridwan Effendi MAG. Beliau lahir di Sukabumi pada tanggal 13 Februari tahun 1976. Untuk riwayat pendidikan S1 beliau sastra Arab di IAIN Bandung atau sekarang UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk S2 beliau juga masih di UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan jurusan yang sama yaitu sastra Arab. Untuk S3 beliau dengan jurusan bahasa Arab masih serumpun di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, untuk riwayat pekerjaannya itu sendiri saat ini beliau menjadi dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi Syariah. Selain itu juga beliau mengajar di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, selain itu beliau juga adalah pendiri dari Ma'had Darussudur di Bandung atau sering kita dengar samaan gitu ya. Selain itu beliau adalah anggota Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran di Kemenag RI atau Republik Indonesia, khususnya Al-Quran Braille. Nah, untuk lebih jelasnya lagi terkait materi dengan tema yang telah kita tentukan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita dengar bersama-sama apa yang akan beliau sampaikan. Kita siapkan pikiran kita yang jernih, hati kita yang terbuka, dan pendengaran yang terfokus, apalagi sekarang masih pagi ya, insya Allah Bapak Ibu belum dicampuri dengan urusan-urusan yang lain gitu. Kepada Bapak Ridwan Effendi dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana nura wa huda wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mudah-mudahan di pagi yang ceria ini senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT, serta kita pun berharap menjadi orang-orang terpilih dari sekian orang-orang beriman, itu orang-orang yang benar-benar mendapatkan nikmat, rahmat, maghfirah. Dan kita berharap kelak di akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Ikatan Guru Tunanetra Inklusif, Bapak Alam ya. Bapak Alam siapa ini namanya yang lengkap? Alam Rahmanda. Pak Alam Rahmanda, terima kasih sudah bisa bersilaturahim lewat Zoom, bisa kenal dengan saya. Terima kasih pula terhadap Ustadz Gugum, Kang Gugum ya. Ini sahabat lama plus juga reuni saya dengan beliau karena beliau saya ajak juga ketika sama membutuhkan guru ya. Sebelum beliau menjadi guru PNS, alhamdulillah beliau bahkan jodohnya pun juga gak jauh-jauh ya Ustadz. Dapat santri ini luar biasa beliau. Dapat PNS, dapat santri, ini luar barokah tersendiri bagi beliau. Ya, alhamdulillah sekarang udah punya putra. Saya senang juga melihat
beliau sekarang sudah PNS, sudah di Bogor, sudah maju lah, alhamdulillah. Yang saya hormati juga Pak pengacara Neneng Salma. Saya tahu persis beliau sebenarnya dari Cici ya, almarhumah. Cici kan mahasiswa saya yang kuliah di SR Ma'arif, beliau meninggal duluan. Luar biasa, tidak nyangka ya umur yang sebaya dengan beliau. Alhamdulillah sekarang ada yang sama yang ya sama-sama mudah-mudahan juga bisa meneruskan perjuangan-perjuangan teman-teman yang lain. Dan yang saya banggakan guru-guru, Ikatan Guru Inklusif se-Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang saya baru sekarang mengenal dan tahu satu kebahagiaan dan satu kehormatan tersendiri bagi saya diundang di Ikatan Guru Inklusif. Bagi saya ini kehormatan dan saya pun merasa senang. Mudah-mudahan ini silaturahim yang bukan pertama kali bisa ke depan kita yang apa yang tadi saya utarakan. Syukur-syukur nanti kita adakan diskusi bulanan atau 2 bulan sekali. Kalau bisa bosan mah bisa kita ya temu. Kalau guru-guru dan dosen ini memang harus sharing, harus ngobrol, harus berbagi ilmu ya, berbagi ilmu sehingga satu sama lain punya pengalaman tersendiri. Saya yakin lah, baik Pak Alam, Kang Gugum, siapapun yang di sini memang mengajar yang melihat punya pengalaman, punya keunikan, punya masing-masing memiliki pasti cerita masing-masing. Syukur-syukur ke depan nanti terlahir dari sini juga Bunga Rampe Cerpen nih, karya tulis guru-guru yang menceritakan sudut pandang pribadi bagaimana pengalaman mengajar dengan teman-teman yang melihat yang dari mulai usia SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu akan lain ceritanya ya. Sebab kita pun merasakan tantangan, merasakan pengalaman yang teman-teman awas ini kan menghadapi kita itu sangat macam-macam cara pandangnya. Nah, ini segera prolog dulu ya, belum saya ke kajian. Sehingga tadi saya katakan bahwa kita sebagai guru tunanetra jangan sekedar transfer of knowledge. Meskipun filosofi mengajar adalah Jaringan ya kayaknya, Pak Ustadz Ridwan. Kayaknya ada yang telepon, Pak. Soalnya tadi kedengaran getar HP-nya. Oh, berarti lagi di hold dulu berarti ya. Keluar dulu ya. Itu nanti nelponnya siapa sih? aja. Gak tau tadi gak kelihatan. Audio now unmute alert. Mute. Halo, suara saya kedengaran? Ya, kedengaran, Pak Ustadz. Oh iya. Oh, sekarang mati lagi, Pak Ustadz suaranya. Mute. Iya, saya matikan. Udah bagus kan? Udah kedengaran. Oke. ya, assalamualaikum, hapunten, aduh, punten bisa nambah anu ngebel. Jadi putusnya, maaf, ya saya lanjut lagi ya. Mohon permohonan maaf ya kepada Pak Ketua dan nih pengacara. Jadi Siap. ya tidak sekedar transfer of knowledge, tapi juga
transfer of value ya, kita ngajar dia orang melihat ini mentransfer nilai bagaimana tentang mana bersyukur, mana perjuangan, mana semangat. Sebab tunanetra ini identik dengan seperti itu kan, kesabaran, kesyukuran, perjuangan. Ini nanti yang akan membedakan antara guru yang melihat dan kita gitu ya. Sehingga kita di mata teman-teman yang melihat akan memiliki sesuatu ya. Nah, itu mungkin kalau bahasa saya tidak usah banyak bicara bagi kita, tapi dengan kita menunjukkan eksistensi kita guru tunanetra yang inklusif, menunjukkan kita sebagai guru yang berdedikasi tinggi, itu semua juga akan angkat topi. Itu yang saya rasakan ya di fakultas seperti itu ya. Baik, ini sekedar prolog saja. Sekarang berbicara tentang Ramadan pendidikan inklusif, ini sangat jelas ya, sangat jelas inklusif, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan siapa yang tunanetra, siapa yang melihat, siapa si kaya, siapa si miskin. Itu semua ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ini jadi kata kunci beriman dulu. Mau tunanetra, mau melihat, mau kaya, mau miskin, kata kuncinya amanu. Yang tidak beriman jelas tidak dipanggil, gitu kan, amanu. Apa kesananya? Kutiba alaikumusiyam. Kalau kutiba itu secara bahasa memang telah dituliskan. Maksudnya adalah furido, diwajibkan. Kenapa kok kutiba tidak furido? Karena saum ini adalah amalan soleh yang sejak zaman Nabi Adam juga sudah diwajibkan. Maka dia menggunakan kata kutiba. Ya, kalau dia adalah amalan soleh atau amalan wajib yang sifatnya baru, mungkin Allah tidak akan tidak akan menggunakan diksi kata kataba. Makanya kataba kan artinya menulis, gitu. Bersebut itu sudah dituliskan sejak dulu, gitu ini kayak gitu ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebagaimana orang terdahulu, nah ini min qabl gitu ya. Targetannya apa? La'allakum tattaqun, bertakwa. Jadi pesan universalnya memang Ramadan itu inklusif. Berarti saat tidak langsung menyuruh pada kita juga, ini siapapun, bahwa inklusivitas itu memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar gitu. Memang apa adanya seperti itu dalam hidup. Nah, justru kadang-kadang manusialah yang suka memposisikan gitu, aku mah gini gitu ya. Itu manusia, bukan Allah gitu ya. Bahkan juga di kalangan tunanetra juga kadang seperti itu. Abi mah nyaman jeung tunanetra deui gitu ya. Padahal kita terus terang aja ketika menikah juga kan ini inklusif kan. Ada istri, ada laki, ada suami. Ini berbeda kan gitu, tapi harus bareng gitu. Ada anak gitu. Ada tunanetra, ada melihat, emang harus bergabung. Sebenarnya tidak bisa aku nyaman ketika begini gitu. Ya, kayak seperti gini, perbedaan itu sesuatu yang niscaya tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita kadang kan kita gini, berbeda itu adalah musuh, berbeda adalah beda paham, padahal enggak. Dan memang kita diciptakan berbeda. Nah, berangkat dari pemikiran itulah manusia kadang mendikotomi, manusia kadang membuat sekat gitu ya. Padahal Allah tidak. Dengan pesan saum sebagai pendidikan inklusif ini jelas. Arek orang beriman, mau orang dan beriman konteksnya, mau orang beriman miskin, beriman kaya, beriman tunanetra, beriman melihat, kemudian beriman laki-laki, beriman perempuan, beriman pejabat, beriman rakyat, harus saum semua gitu. Karena targetannya apa? Supaya la'alakum tattaqun, bertakwa semuanya. Itu targetan keinginan Allah. Jelas kalau kita nanti kupas apa itu takwa, definisinya memang kalau Umar bin Khattab pernah melukiskan orang takwa itu adalah orang yang berjalan di atas jalan yang banyak ona dan duri. Dia hati-hati hidupnya gitu. Hati-hati hidupnya, itulah Umar.
Ada juga yang mengatakan bahwa menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Itu memang definisi umum. Nah, kembali ke kita bahwa dengan pendidikan saum ini diharapkan diharapkan supaya kita lebih lebih terjamin lagi kalau dari aspek sosial sifat empatinya, dari aspek pendidikan nilai kualitas pendidikan kita lebih meningkat lagi, dari aspek perekonomian mungkin lebih meningkat lagi kekayaannya. Dari mana kita bisa tahu seperti itu? Pesan zakat itu kan ada aspek horizontal dan ada aspek vertikal. Kalau vertikalnya jelas ta'abud kepada Allah. Kalau horizontalnya kan melatih sosial. Bagaimana kita bisa berbagi dengan saudara semuslim yang lainnya. Tapi juga kita lihat bahwa ada aspek lain dari aspek ekonomi, bahwa kita jangan sekedar mustahik saja, harus tingkat ke muzaki. Bagaimana kita dari dulu kita sebagai penerima, maka harus naik menjadi pemberi. Ini kan menunjukkan ada pesan yang satu tidak langsung bahwa kaya itu juga bukan sesuatu yang harus kita takuti atau kita hindari. Justru ketika umat muslim kaya, maka akan menjadi nomor satu. Terbukti di kita ini kan di masyarakat yang menjadi kelas satu itu ada dua golongan, orang kaya dan orang terdidik, ya, sarjana yang kita rasakan ya di masyarakat. Contoh, orang kaya tidak sarjana itu akan punya kelas di masyarakat. Pak Haji sebutannya, Pak Haji mangga Tipayun, nah gitu ya. Pak Haji silakan duluan gitu ya. Yang sarjana sama juga punya kelas di masyarakat. Nah, mungkin kita sebagai orang kaya bukan impossible, enggak, cuma peluang kaya kan menjadi pedagang. Pedagang biasanya bisa kaya ya. PNS bisa kalau memang gajinya kita minjem ke bank ya, bisnis sukses. Tapi banyak juga PNS yang minjem ke bank ternyata jadi bangkrut, ada yang gitu ya. Mudah-mudahan kita enggak ya. Nah, kita mungkin termasuk golongan di masyarakat yang dihargai karena kita terdidik akademis lah, lulusan S1, lulusan S2, dan kita punya kerjaan itu termasuk punya punya kelas tersendiri di masyarakat, di mata masyarakat. Dan inilah yang mengangkat derajat kita sehingga kita juga sebagai guru tunanetra wajib bersyukur juga, alhamdulillah kita sudah diangkat derajat oleh Allah dengan PNS, dengan sarjana, guru dan sebagainya lah. Sesuatu yang kenikmatan yang kalau kita tafakuri teman-teman kita yang tunanetra juga masih ada yang menjadi pedagang kerupuk ya, berjuang jalan tongkat. Tapi memang bagi Allah juga tetap baik guru maupun pedagang kerupuk, baik guru maupun pemijat sama selama konteksnya takwa. Nah, ini kan juga menunjukkan inklusif kan. Mau guru, mau tunanetra yang pemijat, mau tunanetra yang pedagang kerupuk, mau tunanetra penyanyi, sama semua. Harus saum dan ujungnya apa? Berharap takwa. Jadi satu poin bahwa Islam sebenarnya dulu sudah berbicara inklusivitas. Hanya sekaranglah kita di generasi kita menggaungkan inklusif karena itu dari barat ya. Sebenarnya mungkin gini, kita itu ilmunya ada, tapi secara sistematika dan teori kita kadang-kadang tidak disistematisasikan, tidak diteorikan, akhirnya kita tidak ngeh. Padahal udah ya dulu juga kita udah inklusif, nah gitu. Ya, orang barat yang menggaungkan inklusif, maka ketika orang-orang Eropa menawarkan inklusif, kita angkat, sebenarnya kita udah dari dulu udah inklusif. Contoh, saya di tahun 91 kan sudah pesantren dengan orang-orang awas. Ya, 91 saya di Ranca Bogo, di Garut. 7 tahun, maka cerita ke Neng Salma, saya udah lama ya. Kang Dedi saya udah inklusif. Cuma dulu bukan inklusif. Inggulnya yang terpadu dulu pernah etak-etak gitu ya. Dan ya itulah keilmuan mah kayak begitu, dibongkar, direkonstruksi kembali, dibongkar, direkonstruksi kembali, dan pelabelan nama pada
cek bahasa Sunda atung kene eta kene cek bahasa Sunda namanya. Nah, itulah keilmuan seperti itu biar tambah keren namanya apa gitu ya. Nah, karena yang datang dari barat biasanya pemerintah itu samina wa ta'na gitu ya. Padahal dulu kurang kumaha gitu. Di era saya juga pengen kuliah ke UIN berjuang habis-habisan dulu itu. Di era tahun 98-an itu. Dulu mah betul-betul nggak semudah sekarang kuliah ini, nggak semudah sekarang karena ada jargon inklusif baru menerima gitu ya. Tapi kalau organisasi tertentu Muhammadiyah versi sudah menerima tunanetra dulu itu sudah welcome karena dia tidak membedakan ini tunanetra ini melihat. Toh juga Nabi Muhammad juga gara-gara abai terhadap Abdullah bin Maktum kan Allah kritik kan dengan ada harinya surah Abasa. Itu surah Abasa itu sebenarnya juga pesannya banyak, tidak sekedar juga bicara edukatif pedagogis ya. Itu implikasinya dalam, termasuk implikasi juga inklusif di Abasa juga itu bicara 10 ayat itu, termasuk juga bicara bahwa yang jangan melihat kaper ya, jangan melihat gagah, tapi substansinya yang perlu dilihat itu hatinya gitu. Makanya di sana menggunakan diksi a'ma. Kalau orang yang nggak lihat itu bukan ama sebenarnya, kafif ya bahasa kafif. Kafif ini kurang mah disabilitas netra gitu ya, itu kafif. Kalau ama ini buta hati. Kenapa saat itu disebut ama? Karena memang Abdullah bin Maktum itu masih ama, masih buta hati. Dan Allah ingin kalau lihat orang itu jangan kaper, jangan penampilan, tapi lihat hatinya. Ini Abdullah bin Maktum ingin bersihkan diri kan? Dia ingin yazakka, ingin bersihkan diri, ingin dari tidak tahu menjadi tahu mengenal Allah. Nah itulah Allah. Kata Allah teh, hai Muhammad, kau menghadapi 5 Quraisy itu memang para gegedean, belum tentu terbaik. Mending hidup puguh. Memang secara fisik begini, tapi hati pengen mengenal Allah. Nah, inilah juga sebenarnya di Islam itu banyak pesan-pesan inklusif. Ya. Saya ketika dulu membuat disertasi kan tentang pembelajaran bahasa bagi disabilitas netra itu diskusi dengan Pak Nawawi, orang PLB. Inklusif itu secara bahasa kan melibatkan yang melebur. Sebenarnya itu kalau konsep yang sesungguhnya di PLB itu adalah layanan individual. Kita ini kan layanan klasikal, ya. Makanya akan beda layanan individual dengan yang klasikal hasilnya. Yang sukses itu adalah yang klasik individual. Nah ini sebenarnya sudah diterapkan di pondok pesantren jadul, di pondok pesantren dulu sudah diterapkan. Jadi pondok pesantren kita di era-era tahun 60-an, 50-an, 70-an itu para kiai sering disebut nyorogan. Nah, mungkin teman-teman itu istilah Sunda ya, apa istilah Jawa kira-kira? Nyorogan itu adalah si santrinya datang ke kiai langsung bawa kitab dan kiai langsung menangani dan memperhatikan apa yang dia sodorkan. Itulah yang disebut dengan talaki. Kalau perspektif Al-Quran itu talaki ya, perspektif Al-Quran itu lain individual. Sebagaimana Jibril menghadapi Nabi Muhammad itu talaki, itu nyorogan lah. Bahasa Sunda nyorogan, bahasa Arab talaki, bahasa Jawanya apa saya kurang tahu itu apa kira-kira. Bahasa Jawanya istilah kedaerahannya ya. Nah itu yang lebih tepat kata Pak Nawawi waktu saya diskusi dulu waktu menyelesaikan disertasi itu. Jadi inklusif itu adalah lain individual dan terbukti karena begini, kesalahan pendidikan kita secara umum menyamaratakan anak. Padahal 40 siswa di kelas itu 40 beragam keinginan, 40 beragam kemampuan, 40 beragam motivasi, skill. Kadang-kadang guru itu sering menyamaratakan kemampuan anak. Sehingga ada anak yang tidak bisa dianggap bodoh. Itu keliru besar sebenarnya. Tidak demikian. Jangan-jangan kita memang yang tidak bisa menangani anak-anak. Nah, itulah yang perlu pendekatan individu. Makanya kenapa akhirnya anak-anak disabilitas juga yang lebih cocok adalah
layan individual karena tadi tidak bisa sama antara melayani anak-anak disabilitas dengan anak-anak yang melihat. Demikian juga anak-anak juga memiliki keterbatasan sebenarnya. Ada hal tertentu yang di antara mereka sendiri juga punya keterbatasan tersendiri, punya ini sendiri. Makanya kan nanti pendidikan inklusif ini kan ada bagi anak jalanan, bagi anak-anak yang korban perang, bagi anak-anak yang broken home, itu juga termasuk itu teh adalah untuk pendidikan inklusif. Di satu kelas ada anak nakal sekali, pas diselidik ternyata suami istrinya bercerai-berai. Si anak kan broken home, jadinya dia berontak di kelas. Kadang-kadang guru mencapnya dia nakal. Harusnya lihat dulu latar belakang kenapa dia nakal. Nah, ini sering terjadi juga di kalangan guru, tidak paham tentang makna pendidikan inklusif ini. Nah, Allah lewat Ramadan ini mengajarkan banyak hal yang tadi inklusif. Maka kita butuh ngobrol ini gini, butuh ngobrol, butuh diskusi. Ya, jangan-jangan ada pengetahuan di jendela yang lain kan, sehingga kita pantas seperti itu kan. Model ini saya juga sebagai ayah tunanetra ya, yang memiliki anak melihat, kadang-kadang juga kita tidak ngeh betapa juga si anak butuh sosok seorang ayah juga. Meskipun kita tunanetranya, kehadiran ayah itu memang tetap dibutuhkan. Ini saya merasakan ketika anak saya sekolah di sekolah alam ya, itu ada pertemuan orang tua murid. Ini banyak hal yang saya ilmu tentang sosok anak terhadap ayah. Ya, kadang-kadang kan kita puntennya mungkin kita sebagai tunanetra juga terlalu mengandalkan istri yang melihat juga ya. Apapun istri ternyata juga itu juga mungkin keliru juga sih. Padahal tidak demikian, tetap harus ada kerjasama yang baik antara kita sebagai suami tunanetra dengan istri yang melihat, sehingga ada kata sepakat, kata sama, dan ada cara pandang yang sama ketika menangani anak-anak kita ini. Ini yang saya rasakan ya. Nanti juga sama ini, si istri yang tunanetra mendapatkan suami melihat, atau sebaliknya, kita kan di sini tidak tahu ya. Tetap itu harus ada semacam, kan tidak mudah juga kan, yang namanya inklusif ini kan untuk harus ada proses dulu. Mungkin saya ingat betul, termasuk Ustaz Gum juga ingat betul ketika kita di Masjid Darussudur ya Ustaz, ya masih ingat ketika awal kali kita kan Masjid Darussudur itu masih terbuka ya, masih inklusif. Ada orang awasnya, ada tunanetranya, itu bareng imam tunanetra, imam orang awas. Dulu ketika awal-awal karena ketidaktahuan kita atau mungkin kita awal itu parebut mik orang-orang awas. Parebut adan itu tehnya, parebut adan nu tunanetra teu apalkeun aya nu awas di sisinya langsung megang mic. Sangkan orang awas nu teu ningali mah langsung rubah terebut. Malah tidak demikian karena dia kan tidak tahu kiri kanan. Jadi kalau diajak ngobrol sekarang sudah cair sekarang mah. Di Masjid Darussudur sudah terbiasa. Ternyata itu perlu proses juga inklusif ini pada tataran praktisnya ini tidak mudah juga untuk menjadi sebuah keharmonisan ya, dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam juga termasuk bekerja. Itu perlu memang proses. It needs long processing, jadi butuh proses yang sangat lama juga sih, sehingga orang hanya oh iya ya paham. Termasuk kita juga bergaul dengan siswa-siswa kita juga di kelas, ternyata itu pun perlu proses juga ya. Mungkin ini sekedar prolog aja dan trigger ya, nanti kita diskusi lebih luas lah. Ini kesimpulannya yang saya pahami dan saya rasakan, mungkin semua juga rasakan, bahwa inklusivitas dalam kehidupan ini sesuatu yang mutlak adanya, pasti itu ya, pasti adanya. Dan Quran sudah bicara inklusif sejak 14 abad yang lalu. Nabi Muhammad mengajarkan inklusivitas, bahwa orang beriman ini mau beriman tunanetra, mau beriman melihat, mau orang yang kaya, orang yang miskin, contoh kan orang kaya di era Nabi Abdurrahman bin Auf, orang miskinnya kan Bilal bin Rabah. Secara etnis kan Abdurrahman bin Auf ini kan kulit putih, secara Bilal bin Rabah kulit hitam, tapi kan di mata Allah kata Nabi Muhammad, ku dengar terumpah Bilal di surga. Ternyata kan di surga juga tidak membeda-bedakan
semua sama gitu. Tinggal sekarang mah fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa kemampuan kita dalam hadis itu. Kita seorang ternyata mampunya beribadah untuk istiqomah sholat, maksimalkan sholat, jangan sampai kita tinggalkan. Saum, kita bisa maksimalkan saum, karena ternyata saum ini sangat mudah untuk ternyata juga. Zakat, apalagi guru-guru sekarang yang sudah pada sejahtera, sangat mungkin bisa naik kelas 1 menjadi orang kaya dari pedagang, dari guru, istrinya berbisnis, sangat-sangat mungkin. Banyak peluang-peluang yang sama sehingga kita menjadi orang-orang hebat berkat teori inklusif ini gitu ya, inklusif ini, sehingga kita berharap ke depan mudah-mudahan kalau wawasan ini dibuka seluas-luasnya, wawasan tentang inklusif ini, insya Allah kita akan terjadi harmonis, selaras, akan bareng-bareng menggapai rahmat Allah SWT. Mungkin saya tidak akan terlalu banyak terlalu panjang lah untuk memaparkan ini, sekedar trigger aja, karena juga memang kondisi saum ini kan terus tenggorokan lumayan keras nih, kencang. Kalau dirasakan mah saum ini memang kalau untuk banyak ngomong tenggorokan, aduh, apalagi bapak-bapak dan ibu mengalami kan kalau ngajar, gimana ngajar anak-anak kalau sedang saum, luar biasa tantangannya ya. Saya juga merasakan kalau sehari ngajar 3 kelas aja udah repot, aduh. Bayangkan aja kalau untung dosen tidak tiap hari, kalau guru mah hampir tiap hari kan ya. Saya ngajar cuma hari Kamis Jumat, itu juga udah dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore udah sudah repot ya. Kalau tidak ada air mah sangat sakit tenggorokan ini. Itu mungkin dari saya sekadar prolog. Mungkin nanti ada masukan juga diskusi. Mari kita diskusi terbuka sehingga kita nanti enak bisa satu sama saling bisa saling bicara. Itu saja. Belum saya tutup ya. Mangga saya persilakan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ridwan yang telah menyampaikan materinya. Cukup padat ya, walaupun hanya setengah jam, tapi materinya cukup padat dan komprehensif. Untuk Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan Zoom ini, apabila ada yang ditanyakan atau yang ada ingin didiskusikan, dipersilahkan silahkan raise hand dulu, nanti unmute gitu ketika sudah dipanggil namanya. Diskusi aja boleh, nggak usah bertanya juga, mau statement juga boleh, melengkapi pernyataan saya, bebas lah, silakan. Silahkan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya, mungkin melengkapi atau Iya. menanggapi dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ridwan. Ya Pak Ustadz, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Mangga. Nah Pak Ustadz, tadi saya tertarik dengan dengan transfer value ya, value. Ya, Nah ini transfer of value. ada 3 ya, kesabaran, perjuangan, perjuangan. Iya. Nah, ini ketika stigma negatif itu begitu kuat di lingkungan gitu ya, baik di lingkungan kerja gitu ya, yang lebih khususnya ya. Bagaimana caranya ini ketika value ini bisa kita tunjukkan gitu ketika stigma negatif itu kuat gitu. Nah, seperti itu Pak Ustadz mungkin. Baik, memang tak mudah sih Pak Alam ya. Jangankan di level itu di mana-mana ada memang. Saya juga merasakan di UIN juga sama gitu. Dan kita memang menunjukkan prestasi sih di sini yang saya rasakan ya. Model kita mampu menggunakan, mungkin salah satu sekarang ya yang contoh IT, kita juga tidak ketinggalan menggunakan chat GPT ke guru-guru, yang dimana guru juga belum tentu bisa menggunakan chat GPT itu. Saya terus terang, saya pernah demo di depan Kajur, termasuk juga di Pawadek 1. Saya tunjukkan saya tuh bisa bikin buku dengan hitungan cepat, bisa bikin RPS dengan hitungan cepat. Saya gunakan itu chat GPT. Saya mereka juga terkagum-kagum. Saya padahal nggak bisa. Saya ajari mereka. Nah seperti ini Bu, itu cepat.
Ini jadi ada pendekatan individual. Di mana pendekatan individual itu nanti menjadi corong kita. Yang saya rasa begitu. Alhamdulillah saya dengan ketua jurusan itu ketua jurusan kalau apa kepada saya, ayo tolong bantuin ini ya. Sampai kemarin saja saya terus terang oleh Pak Wadek 1, Pak Ridwan tolong buatkan nama-nama kelas ahli ekonomi Islam. Saya dengan hitungan 1 jam bisa Pak. Saya bikin langsung cara pakai chat GPT muncul 40 nama, saya kirim langsung. Ya, saya terus gini, Pak, terima kasih atas kepercayaan yang sudah memberikan kesempatan untuk kita juga berkarya di gedung ini. Itu alhamdulillah. Dan lewat corong mereka lah akhirnya yang saya rasakan ya, dosen-dosen pun hanya angkat topi gitu. Mungkin awalnya iya, awalnya mereka awalnya gitu stigma negatifnya, bisa naon ngajar gitunya. Tapi kita dekati salah satu yang dianggap pupuh lah oleh kita, pakai pendekatan personal yang familiar ya. Ini pengalaman saya mungkin bisa dicontoh juga, bisa diterapkan juga, mungkin ini juga kasuistik ya, bisa lewat itu juga bisa, atau bisa lewat kalau guru-guru bisa ngaji Quran Braille ya, apa salahnya satu waktu ada pengajian nih, kajian Al-Quran Braille dengan guru yang biasa, bisa itu dibarengkan gitu. Atau gitu kalau ada kesempatan kajian-kajian keagamaan diberi kesempatan untuk ceramah, kenapa tidak kan begitu. Ini harus ada peluang-peluang yang kita cari, yang kita tunjukkan eksistensi kita gitu, bahwa Tuhan itu bisa, Tuhan itu tuh mampu gitu ya. Itu yang saya rasakan. Memang saya pernah ketika mau ngajar awal, Pak Ridwan gimana ngajar ke anak-anak, saya ini aja Pak, bisa pakai InFocus ya, pakai PowerPoint ya di laptop, nggak apa, pakai aja gitu, ini pas seperti ini, dan ya alhamdulillah akhirnya mereka percaya ternyata bisa lah, mereka juga akhirnya memberikan keluasan. Baru sekarang Pak Alam, saya sama dengan orang melihat diberi tugas apa, bimbing skripsi genep orang lumayan liar, jabat tete bilang ilmu akuntansi ya Pak Adi, kalau saya bahasa Arab nih lumayan ada ternyambung, tapi kan kita juga jangan langsung saya nggak bisa, enggak, tetap kita harus tunjukkan saya mampu. Nah makanya kita harus banyak teman juga, saya kan juga banyak teman-teman dosen akuntansi di luar UIN, nah saya kontak kayak itu strategi gimana caranya supaya anak-anak juga tetap percaya pada kita. Terus membimbing skripsi, terus nguji sidang skripsinya, nguji komprenya. Saya pikir ini luar biasa juga ya kepercayaan mereka, tidak membeda-bedakan juga gitu. Ya di sini kita juga tunjukkan kita ini mampu gitu. Nah itu satu, itu yang pengalaman saya ya. Yang kedua memang tadi ada pendekatan personal pada orang-orang tertentu. Kedua tunjukkan kita ini mampu, dan ketiga tetap kita juga harus tawadu, tidak jadi jangan caper juga gitu. Kapan kita eksis, kapan kita juga tidak setiap waktu ya ngalir aja gitu, ngalir, tidak harus kita nyogrok-nyogrokkan diri apa bahasa Indonesia, tidak harus menunjukkan diri secara, jangan ngalir aja gitu. Ada momen tertentu ya boleh kita disuruh kita tampil gitu. Kalau dengan musiknya gitu ya, ini juga mungkin ilmu bagi teman-teman yang lain di orang awas seperti itu, sehingga juga orang awas juga tidak merasa tersaingi, tidak ya. Tapi kalau memang ada kalanya kita begini, sehingga nanti siapapun akan menjadi jubir kita. Pak Bukajur gitu jadi jubir saya, Pak Ridwan ini begini-begini, ke orang lain itu begitu informasinya. Kita mah nggak usah banyak ngomong bahwa saya mampu gini, enggak. Sehingga yang saya rasakan kepercayaan sekarang menambah terus gitu di kampus itu, kepercayaan segala macam lah gitu ya. Pada sekarang saya kan menjadi narasumber nih tuh tanggal 1 April sampai 3 April di Bank Kemenak RI, itu ada undangannya kan kita perlihatkan Bu. Hari Selasa kan ada FGD ya, forum grup diskusi, saya nggak bisa hadir, ini ada undangannya, diperlihatkan kan, oh ternyata juga ya ini aktif di mana kayak begitu. Nah itulah yang perlu kita sosialisasikan, tapi juga jangan juga apa ya, kalau ngalir mending ngalir sesuai dengan kapasitas kita juga begitu. Nah itu pengalaman saya ini ya, berbagi, mungkin yang lain juga bisa lah memberikan. Nah, ada usaha gugum kan hafid 30 juz, wadah begitu. Itu bisa jadi poin itu untuk guru-guru, untuk anak-anak tersendiri gitu. Ayo, ini berarti guru ini sudah hafid 30 juz, nggak sembarangan kan gitu. Bisa mengoperasionalkan IT di HP, di laptop segala macam, itu udah satu poin tersendiri gitu. Gitu Pak Alam ya, ini pengalaman.
Mungkin juga Pak Alam punya pengalaman lain lagi juga bangga gitu, silakan. Iya, nuhun pisan Pak Ustadz, luar biasa ya. Jadi sebetulnya yang saya tangkap itu memanfaatkan peluang yang tepat gitu ya Pak Ustadz ya, untuk menunjukkan kurang gitu Iya, ya gitu ya Pak Hatona namanya. iya. Karena kan akhirnya gini kan, kullu syai'in maziyah ya, setiap sesuatu ada keistimewaan. Tadi itu yang saya katakan bicara inklusif ya, tidak bisa sama. Harus tetap ada perbedaan, ada bedanya gitu. Nah, itulah cara berpikir orang-orang awas, kadang-kadang menyamaratakan sesuatu. Padahal enggak, ada perbedaannya, itu ada bedanya gitu. Itu yang perlu kita juga tanamkan tentang mana inklusifnya seperti itu gitu. Ya, saya tunanetra, tetap ada bedanya. Ketika menangani anak-anak juga gimana cara, itu memang kembali ke pengalaman tersendiri gitu yang saya rasakan. Makanya gini Pak Alam, saya ini menangani mahasiswa itu bukan pendekatan dosen ke mahasiswa, saya enggak. Saya pendekatan sahabat, saya itu pendekatan sahabat. Makanya kalau bicara polling dosen siapa yang paling apa maksudnya tren gitu ya, saya di mata anak-anak termasuk tren karena mereka merasa nyaman dengan saya gitu. Ketika ada mahasiswa yang ngeyel, yang nakal, saya tidak menghardik. Justru Pak, kita apresiasi, kita ajak ngobrol, dan itu mahasiswa merasa senang merasa dimanusiakan yang saya rasakan ya. Itu semua ngobrol begitu Pak. Kemarin aja sederhana, pada saya sederhana ngajak buka bareng di pesantren, itu satu kelas saya ajak. Apa komentarnya? Pak, baru ada dosen kayak Bapak yang seperti ini, yang lain nggak seperti ini Pak. Itu anak-anak begitu. Saya kasihnya nggak gede lah untuk kasih buka, mungkin uang sebagian dari saya gitu ya. Mereka juga udunan cuma nggak gede, kita subsidi. Itu Pak Alam apresiasinya lain yang saya rasakan anak-anak itu. Akhirnya mereka senang gitu. Jadi tidak dianggap dosen killer akhirnya gitu. Ini juga ada yang curhat ke CWA nih, ada mahasiswa namanya di Pak, saya pengen curhat, ke siapa lagi saya harus curhat, saya sedang kasihan juga kan, ini perlu ada semacam bantuan secara ngobrol. Saya sering ke mahasiswa begitu. Sok teman kalian dengan Bapak bukan dosen dengan mahasiswa. Kalau sedang di luar belajar, kalau sedang belajar mah wayahna itu, kalau di luar kita ngobrol aja, nggak apa-apa gitu. Ternyata itu lebih welcome gitu ya yang saya rasakan. Memang kalau untuk SD, nah SD itu harus jadi bapak anak-anak. Mungkin SD mah kayak begitu. SD, SMP, SMA mungkin bagaimana bisa jadi. Ya carilah peluang-peluang yang nanti bisa anak-anak itu nyaman dengan kita. Itu yang ilmu begitulah ilmu. Nah ini yang kita akan masuk transfer of value itu di sini, mentransfer nilai kepada anak-anak itu. Bagaimana pendekatan ke anak yang di bawah umur itu nanti akan dapat setelah kita setelah kita merenung dan diskusi insya Allah. Nah gitu Pak Alam, ini juga berbagi ya. Tapi punten Pak Alam, ini yang saya rasakan begitu sih gitu. Oh ya, luar biasa Pak Ustadz. Ya, punten gitu. Maka yang lain silakan, yang lain silakan. Nah. Ayo, siapa yang lain mau diskusi? Sebab kita ini rentan ya, bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua, jangan sampai punten ya, maaf nih, karena nilai susuk rusak susu belanga ya. Kayak bisa nungkip baru lagi diangkat PNS tunanetra tadi dia geningan. Nah, ada bahasa begitu, jangan sampai ada bahasa begitu. Susah ketemu jadi contoh. Jadi teladan, jadi akhirnya mereka angkat topi lah. Pak Alam, saya ingat dulu ya ketika saya dulu diangkat di UIN pertama, apa omongan mereka? Si Ridwan terningali, si Ridwan tuh buta, mau kerja apa di UIN? Saya tidak banyak ngomong, memang sakit hati Pak. Saya waktu diangkat awal, saya ini kan karirnya dari struktural dulu, dari humas dulu sebelum jadi dosen. Saya buktikan atas kerja saya yang bagus. Saya sebagai operator telepon selama 9 tahun di UIN, melayani wartawan, terus koran-koran saya rapihkan, ngadrek. Dulu itu zaman faksimil, saya bisa menerima faksimil, bisa ngirim juga. Kalau ada telepon saya masih sigap langsung ngangkat, hafal satu telepon para pejabat. Pak Ridwan tolong telepon ke anu, bisa saya. Baru di sana mereka bungkam. Ternyata gitu, ujungnya begitu Pak, ujung-ujungnya begitu. Termasuk sekarang juga begitu, pas pindah ke dosen sama lah ada. Tapi saya buktikan kemampuan saya bisa seperti ini. Ya alhamdulillah Pak, begitu.
Makanya kisah-kisah ini juga berbagi untuk teman-temannya harus seperti itu. Tong pundungan di tinggal limanya apa bahasa Indonesia pundungan tentunya? Apa Ugum, pundungan itu apa kira-kira? Alam? Bendu, amun bahasa eta mah bendu sama jeung bendu, amun bahasa Indonesia naon ya? Pak Gugum naon tah? Mas Gugum? Apakan? Tersinggungan. Iya, jangan tepat. Ya, kita harus menyadari lah. Menyadari memang kita kan seperti ini. Kalau harus kuat mental bahasanya gitu. Justru ini adalah tantangan untuk kita membuktikan this is me, ini saya gitu. Ini adalah saya mampu, saya tidak tidak stereotip pandangan orang-orang awas gitu. Nah ini makanya perlu kita juga melatih. Ini saya lewat forum ini, saya berharap nanti banyak pelatihan atau apalah masukan sehingga nanti saya yakin kalau pengalaman pasti sama semua ya akan seperti itu karena kan kita tunanetra memang siap hidup itu kan ada 3 siap dicaci siap dicuekeun siap dipuji gitu ya siap juga direndahkan itu tunanetra harus siap seperti itu gitu mental kita harus mental baja gitu nggak tapi yang jadi kunci kita jangan tong pundungan lah tong mudah tersinggung ya kita mah ngapa ngalir aja lah begitu dan terakhir kita berdoa kepada Allah itu yang saya rasakan ya di samping seperti juga perbanyak baca sholawat aja bapak-bapak ibu semua ya udah aja sholawat Jibril sholawat apa perbanyak baca sholawat sehari bisa 1000 bisa 500 yang penting dawamnya aja habis sholat subuh habis apa itu juga salah satu juga menguatkan mental ya spiritual kita. Begitu bapak-bapak ibu-ibu semua. Pak, mungkin ini dari saya pribadi ya Pak. Boleh. Jadi kan kalau misalnya dari Pak Alam itu berbicara tentang internal kita terhadap lingkungan sekitar. Dalam artian ya orientasinya adalah internal diri kitanya gitu. Nah ini sebaliknya Pak. Maksudnya tuh gini, berbicara tentang inklusi kan bukan berbicara tentang diri kita dan lingkungan saja ya Pak, tapi berkaitan juga dengan teman-teman. Dalam hal ini adalah teman-teman yang satu senasib gitu kalau di iniin ya. Nah kan kalau inklusi itu tidak boleh menjulak gitu ya kalau istilah Sundanya, nggak boleh beda sendiri gitu. Kadang saya sering sekali merasakan ada di fase dimana ketika kita berjuang abis-abisan untuk menunjukkan citra tunanetra itu seperti apa di depan umum, tapi dalam waktu yang sama hal itu dipatahkan oleh kaum kita sendiri gitu Pak. Nah bagaimana nih kalau misalnya kita di lingkungan kerja, di lingkungan profesional, di lembaga-lembaga yang profesional gitu, paradigma itu biar setidak-tidaknya membuat biasa kan ya orang-orang pada umumnya tuh ketika 10 kebaikan bisa kalah dengan satu kekurang tepatan gitu. Nah termasuk hal ini gitu, apalagi ini satu banding satu yang satunya berusaha abis-abisan misalnya di dalam satu lingkungan, sementara yang satu lagi ya dengan apa yang ditunjukkan, dengan apa yang diucapkan itu bertolak belakang gitu. Nah itu bagaimana Pak menanganinya? Memang gini yang sahabatnya yang gitu memang kalau saya sih mending alami aja ya. Saya pernah merasakan gitu gini. Saya di mata teman-teman sejawat, di mata teman-teman kuliah itu semua positif. Kok Pak Ridwan mah begini ya orangnya enak gitu. Tapi ada teman tunanetra satu lagi yang pernah mampir di UIN, dia pemarah, kemudian udah tersinggung, ya akhirnya tuh memang tidak respect gitu. Tapi yang saya lihat begini, bahwa kehidupan ya seperti itu kehidupan antara hitam putih, ada jelek baik, ada biarkanlah orang melihat yang menilai sendiri bahwa kehidupan ini memang tidak, memang kan pertama kan yang tergambar tunanetra soleh gitunya dan sebagainya. Itu kan tidak sesuai dengan kenyataan, tidak seperti itu juga bahwa
ada yang kata tadi Neng sama Mami Selekna ada memang. Nah, eh, kalau saya ya tadi mending kembali ke kita aja, kita tunjukkan aja kita sebagai diri kita yang sejatinya kita seperti ini. Sehingga akhirnya kan orang awas itu punya kesimpulan, oh ternyata tunanetra pun memang sama. Hanya memang begini stereotip itu kermatos teni sudah buka. Kemudian karakter kita Iya. akhirnya itu begini. Seperti itu kan normal, sebenarnya normal ya siapapun sama di awas juga. Tapi karena kita tunanetra jadi apa didedetkan gitu apa di bahasa sudah kita buta seperti itu bukan tambah bagus tapi tambah buruk gitu. Memang orang awas ini kan kadang tidak adil menilainya itu. Dan kita pun harus siap juga menyadari cara pandang orang-orang melihat gitu. Cara pandang orang-orang itu kayak begitu memang. Nah, ini yang perlu ada lapang dada itu begitu, lapang dada menghadapi orang-orang melihat itu. Saya punya pengalaman itu waktu dulu di UIN, komentar teman-teman, ayo kali dono kieunya orangnya enak kok. Nah, si anu mah begini ya cina gitu. Itu satu kampus. Ya beda lah, bukan saja. Memang tiap orang beda karakter. Yang jelas mah kata saya itu, tiap orang masih beda karakter. Cuma memang yang saya tangkap di orang-orang melihat itu kadang-kadang suka menyamaratakan juga. Ini memang kesalahan fatal juga. Makanya saya mah suka lanjut dijelaskan, Bu. Saya sih sama karakter itu di awas di orang tunanetra. Yang kesalah bukan kesatunya ketidakproporsional penilaian kita itu adalah menyamaratakan. Saya suka begitu bahwa kita tidak boleh juga menyamaratakan orang. Dan orang itu berbeda kayak begitu. Emang di awal mah sudah tunanetra punya karakter begini gitunya. Bahasa Sunda mah kayak Alisa Kermah gitunya. Apa bahasa Iya, Indonesia Kak. kira? Kermah sudah Sudah iya sudah sudah. mah seperti ini Sekarang ditambah saya lagi. karena kalau orang awas mah yang didambakan teh karakter tuh itu yang sempurna begitu padahal juga sama sih enggak ini. Nah, sekarang kan akhirnya yang terjadi ini punten bisa. Ini juga informasi untuk teman-teman semua. Ketika terjadi besar-besaran pembukaan kerja yang tunet ini sekarang agak kalah sama tunadaksa terus terang aja. Karena ternyata itu juga kasus kayak tadi oleh perilaku seseorang yang mungkin sebenarnya dia teh gimana gitu ya karena BUMN memandangnya negatif ya akhirnya kan ditutup ternyata itu di salah satu BUMN lebih banyak menerima yang tunadaksa dan kita teh tidak sekedar bersaing di orang-orang yang melihat di kalangan tunet pun kita di kalangan antara penyandang disabilitas juga kita bersaing dengan tunadaksa dan kita akan kalah dengan tunadaksa gitu. Itu yang banyak curhatannya dari teman-teman tunanetra kepada saya. Ya memang ini PR besar sih bagi kita. Maka kalau istilah orang Barat punya knowledge is power but character is more ya. Knowledge is power. Ilmu itu memang segala-galanya kekuatan but character is more. Tapi karakter adalah tetap di atas knowledge gitu. Karakter itu adalah sesuatu yang akan menjadi nilai diri yang sangat mahal di mata orang-orang senasib atau di mata orang-orang yang melihat. Begitu. Ya, Neng sama begitulah gambaran dari Bapak mah gitu. Ya bukan berarti juga Bapak udah baik, enggak, tetap hidup itu berproses ya. Hidup berproses. Nah, itulah hidup. Makanya perlu adanya perenungan diri bahwa bukan hidup kalau tidak proses. Dari anak-anak, remaja, dewasa, tua itu kan proses semua. Dan orang-orang bijak insya Allah akan menerima kita apa adanya, akan memandang kita sama. Orang-orang bijak itu. Dan saya merasakan di kampus juga banyak orang-orang yang seperti itu juga banyak. Di guru juga sama banyak yang demikian adalah gitu. Begitu Pak. Bapak, Ya. terima kasih banyak. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau Silakan. ingin bertanya dipersilahkan atau ingin diskusi gitu biar lebih ramai lagi, lebih ini lagi. Di sini sebetulnya banyak tapi kayaknya malu-malu ada Mas Fuad udah masuk, ada Mas Fajar. Guru-guru PAI. Silakan mungkin ada yang mau di-sharingkan, yang mau Ya gue jangan malu-malu lah, sama lah. Ya.
Lalu kesah apa yang dirasakan sama lah. Guru tunanetra mengajari orang melihat sehingga tidak jauh beda lah gitu ya. Cuma kita starting pointnya pembahasan dari Ramalan ini memang pendidikan inklusif untuk siapapun sebenarnya. Allah tidak membeda-bedakannya. Kalau orang paham, insya Allah, oh iya ya, Allah juga tidak membedakan guru tunet, guru awas, orang miskin, orang kaya, ya, gitu ya. Ya gitu. Maka tadi bagus pertanyaan dari Pak Alam. Kalau ingin kita eksis, carilah peluang-peluang yang bisa mengeksiskan kita di kerjaan kita sehingga kita akhirnya tidak diremehkan oleh teman sejawat juga. Tapi juga jangan caper gitu, jangan caper, ngalir aja gitu ngalir. Gitu. Ustadz, sedikit mungkin ya, saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Mama. ini tertarik juga dengan apa yang dibahas tadi ya, terkait dengan ketika orang lain melakukan sesuatu, 10 kebaikan tidak tampak, tapi satu saja kesalahan itu akan tampak kalau kita itu berada di lingkungan orang-orang yang memang belum support gitu ya. Jadi saya juga mungkin kalau kita boleh sharing gitu ya, itu seperti apa ya, kayak misalnya kita mengajar sebuah kelas kita itu, kita kan tahu ya anak-anak zaman sekarang ini kan nggak bisa kalau misalnya kita dengan metode ceramah aja gitu kan. Mesti nggak, anak-anak itu nggak akan masuk, mungkin mereka entah akan berbicara sendiri atau akan apa. Nah, kadang kan kita perlu metode yang lain gitu kan. Jadi kita tahu ada, oh ya udah kita coba yang kayak misalnya window shopping, terus nanti kalau enggak ya apa ya namanya, sosiodrama. Misalnya kan kalau misalnya mata pelajaran akidah akhlak itu kan banyak ininya ya. Kalau misalnya akhlak terus kita ceramah itu kan anak juga bosan gitu kan. Malah nah, kelas itu kan akan menjadi rame gitu ya, anak-anaknya ribut gitu. Mungkin ributnya tapi bukan ribut karena memang mereka ribut, tapi karena misalnya iya ributnya karena hidup suasananya mereka cari kelompok, apa ya namanya, muter gitu kan, muter untuk melihat tugas kelompok yang lain kayak gitu kalau pas kita window shopping itu kan. Nah, tapi itu kemudian dijadikan sorotan. Kelas kalau diajar sama Bu Presti pasti kelasnya rame. Nah, padahal guru lain ketika guru bahasa Indonesia ngajar kelasnya rame dan muridnya pada keluar itu nggak dibahas kayak gitu. Tapi ketika kita yang kelasnya rame itu ketika rapat, ketika apa saya sendiri mengalami itu gitu ya. Nah, itu akan apa ya? Akan dibahas gitu di dalam apa ya? Di dalam rapat. Tapi kalau misalnya kita baperan gitu kan mesti ya Allah teneng gimana sih? Ya Allah apa? Kenapa sih apa ya namanya? Kok saya terus kayak gitu kan. Nah, karena kita mencoba berkomunikasi, orang yang menjadi teman-teman kita itu tahu gitu ya, kita melakukan kelas itu ramai karena kita membuat memang suasananya menjadi hidup. Tapi pimpinan itu tidak tahu itu kan. Nah, nah terus apakah kita juga harus menjelaskan kepada pimpinan gitu ya? Kalau misalnya ini loh Pak, sebenarnya kita itu lagi melakukan strategi pembelajaran dengan cara seperti ini kayak gitu. Tuh, Mbak, itu saya apresiasi loh Bu. Metode itu bagus. Justru kan gini, kita kan sangat terfokus pada kemampuan kognitif ya. Guru-gurunya itu kemampuan kognitif, tidak pada aspek afektif psikomotor. Padahal pendidikan yang bagus itu harus melibatkan 3 aspek tadi kan. Ada kognitif, ada afektif psikomotor kan. Nah, sebenarnya Ibu Presi sudah bagus melibatkan 3 aspek ini. Nah, Ibu kalau ada sesuatu, ada kesempatan baik untuk bisa menjelaskan, jelaskanlah bahwa sama Bu, saya terus terang ketika belajar, kan saya ngajar bahasa Arab ya, ngajar bahasa Arab di sini. Saya ini kalau bahasa Arab 20 menit pertama itu belajar itu terfokus pada saya. Nah, itu bisa konsentrasi. Tapi ingat, belajar itu mungkin hanya 20 menit atau 5 menit pertama konsentrasi. Kesananya enggak Bu. Nah, makanya saya siasati 20 berikutnya itu adalah
tampil ke depan dua orang itu emang rame. Kalau rame, kalau kebetulan sih kalau di kampus mah nggak apa-apa ya, karena tertutup kan nggak mengganggu yang lain. Nah, ibu itu juga apa? Kalau ada kesempatan mending menjelaskan aja bahwa strategi penerapan pengajaran itu seperti ini gitu, karena dunia. Ibu ngajar kelas berapa ini ibu? Saya 78, kelas 78 MTS. Iya, ya ini masih anak-anak kan, nggak ada Iya, masalah sebenarnya. Memang seperti ibu ngajar materi apa? saya mengajar mata pelajaran akidah akhlak, fikih. Jadi yang memang fikih apalagi ya, kalau fikih kan materinya toharoh. Pada saat mencari alat-alat bersuci, kan itu yang dicari, mereka mesti mencari batu. Ya namanya anak-anak dia dapat batu nggak cuma untuk dikasih ke depan dan dipresentasikan. Ini adalah salah satu alat bersuci, nggak mungkin begitu, pasti dipakai mainan tek 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 tek. Nah, itu mesti akan ramai anak-anak itu. Terus memang itu satu, kalau ketika model memang alat peraga ya. Nah, ini mah pandai-pandai ibu nanti mengkomunikasikan strategi mengajar. Saya tidak terfokus pada paparan atau pada teacher center, guru pusat enggak, tapi betul-betul berbasis pada group center atau berbasis pada art praga di mana anak-anak memang dibebaskan. Ini yang memang perlu ada semacam penjelasan dari ibu sendiri ketika ketika ibu bisa ada kesempatan ngobrol dengan pimpinan. Saya kira nggak apa-apa, harus berani berbeda, Bu. Harus berani berbeda, nggak ada masalah. Justru jangan kalangan tunanetra orang awas juga sama, Bu, ketika ada orang awas yang gurunya maju ya berpikirnya itu emang karena sama guru-guru yang suka diomongin sih gitu, suka diomongin. Itu memang semacam apa ya? Semacam teori apa ya? Teori alami kayak begitu mah. Ya kita harus siap aja, siap menjelaskan, sabar, kemudian insya Allah satu waktu juga dengan proses waktu akan paham dengan sendirinya bahwa belajar tidak sekedar teacher center atau belajar tidak sekedar kognitif saja. Ibu harus masuk pada tadi aspek kognitif, afektif, psikomotor gitu. Nah itu kalau perlu juga ibu menggunakan film, Bu, film ibu cari film tentang toharoh. Jadi dibuat dalam sebuah media film kartun. Itu mungkin akan lebih akan lebih smooth dan lebih menarik bagi anak-anak. Itu emang resikonya kita agak gede biaya sih gitu ya. Tapi demi sebuah pengajaran justru positif. Ini saya kan sekarang ngajar di Fakultas Ekonomi. Dosen-dosen lain tidak berpikir bahasa Arab itu cuma bahasa Arab umum. Saya enggak langsung berpikir harus diciptakan bahasa Arab ekonomi Islam. Saya bikin sendiri, Bu. Nah, ternyata baru kepikir iya ya, memang harus ada bahasa ekonomi. Mau tak mau itu harus ada, sebab mahasiswa akan senantiasa berhadapan dengan teks-teks klasik Arab klasik. Harus menguasai bahasa Arab ekonomi. Dosen-dosen yang lain bahasa Arab ya formal-formal aja bahasa Arab. Padahal kita kan bukan diarahkan untuk menjadi TKW atau TKI, bukan, dan tidak untuk berangkat ke untuk bercakap-cakap. Kita mah untuk memahami teks-teks Arab ekonomi klasik gitu. Nah, saya gagas itu di depan Kajur, di depan Pak Wadek. Nah, ini mereka percaya. Nah, kalau ada kesempatan seperti itu, Bu, gagaslah sesuatu yang memang menarik, gagas sesuatu yang baru, karena yang penting itu adalah inovatif learning gitu ya. Terus ada inovatif pembelajaran itu, jangan sampai kita juga statis gitu. Oh, dengan dunia sekarang mampu dengan IT sangat mudah untuk ternyata bisa mengembangkan diri ya. Tadi kan film kartun untuk penjelasan toharo dan sebagainya lah gitu. Ini termasuk guru sejarah juga. Kalau perlu sejarah kita nonton film nggak apa-apa, bawa film ke kelas gitu ya. Tapi kartun yang menarik juga. Nanti habis nonton mungkin filmnya nggak sejam, setengah jam, style film atau 15 menit style film. Nanti sok silakan oleh grup masing-masing didiskusikan apa kesimpulan. Nah, itu akan lebih menarik daripada
sejarah di Ponorogo baca gitu anak-anak teh. Itu adalah guru-guru yang tidak mau inovatif, itu guru-guru statis yang gitu. Sekarang mah banyak lah ini saya kepada guru-guru untuk inovasi mengajar ini. Ya begitu ya. Mangga silahkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Afwan Ustadz Ridwan. Boleh saya memberikan sedikit sharing ya terkait teman-teman yang teman-teman sampaikan ya. Mangga silakan. Ya. Untuk Mbak Presti dan juga teman-teman yang lainnya, tentunya kita sebagai kaum yang dibilang terpinggirkan atau termarginalkan bisa ya, tapi kuncinya adalah tadi sudah disampaikan sebenarnya sama Ustadz Ridwan. Yang pertama adalah sabar. Dimanapun tempatnya, baik tunanetra maupun yang awas itu, kalau tidak punya modal sabar, tentunya tidak akan menjadi orang hebat. Karena apa? Seperti hanya Rasulullah kan juga memberikan contoh ya, bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi segala sesuatunya ya. Bahkan dibilang gila dan seterusnya. Nah ini tentunya kita bisa merujuk pada kisah-kisah orang-orang terdahulu, termasuk Rasulullah SAW. Ini yang menurut saya harus kita tekankan pada diri kita, ya, karena ya itu tadi, dan kita harus berusaha untuk menjadi individu yang baik di hadapan siapapun, baik di lingkup keluarga maupun lingkup lembaga, dan teman-teman sejawat kita, bahkan di depan anak-anak. Kalau terkait dengan permasalahan, saya kira semua manusia pasti punya masalah ya, gitu ya Ustadz ya. Iya betul. Ya. Kemudian selanjutnya dalam pengajaran ini bagi pengalaman saja juga, yang kita hadapi ketika baik kalau Ustadz Ridwan di kampus dengan Mbak Presti yang ada di MTS, tentunya dari sisi karakter dan psikologis beda, jelas cara menghadapinya pun juga beda. Jadi ini harus disesuaikan. Tentunya adalah satu, tapi ada kesamaan di sisi itu ya. Contohnya komunikasi. Nah ini kita harus bangun. Di universitas tadi Ustadz Ridwan menyampaikan harus ada sahabat. Nah kita tentunya di sekolah, baik itu di MAN atau MTS atau di MI, itu harus punya teman juga, teman dekat lah untuk sharing. Kemudian ketika barangkali ada yang menjas, ini kalau di kelas rame ini enggak. Nah nanti barangkali temannya bisa membantu ya. Nah, kebetulan saya juga sekarang ngajar di MTS, dulu saya di MAN, sekarang di MTS, dan itu pun psikologis atau karakter anaknya juga berbeda gitu. Nah yang saya lakukan satu adalah membangun komunikasi dengan teman-teman yang ada di kantor, kemudian teman-teman sejawat ya, dan tentunya dengan anak-anak juga kita harus bangun komunikasi apa kebutuhannya dan membuka istilahnya bahasa kalau orang BK itu konseling ya. Anak-anak kalau ada masalah silahkan sampaikan cerita. Nah itu kita harus bangun memang ya. Kemudian terkait dengan jadi kita misalnya ada kelas yang rame ya, misalnya rame pun nggak mungkin semua anak akan rame, pasti ada yang memulai. Nah kita harus bisa identifikasi anak-anak yang rame, misalnya si Fulan dan Fulanah misalnya. Kalau di kelas suka rame. Nah ini kita cari informasi dari anak yang ada di kelas itu yang juga mungkin tidak rame dan seterusnya, kan kita paham ya. Ada siswa yang rame sama enggak. Nah, siapa yang rame, siapa yang enggak, nanti kan ketahuan. Oh kira-kira ya ini yang rame, panggil di depan ya. Kemudian disampaikan dan seterusnya, dan kita bangun komunikasi dengan BK. BK nanti akan kita sampaikan anak ini kalau di kelas begini. Nah, nanti tentunya BK akan berusaha untuk menindaklanjuti. Nah ini mungkin jadi salah satu solusi ya, di samping juga metode ataupun media yang kita miliki itu tentunya yang sifatnya student center ya, bukan teacher center, itu memang betul. Dan kembali lagi terkait dengan mentalitas kita ya, selain sabar terus juga kita harus ya, kalau saya sih menghadapi orang-orang seperti itu sebenarnya sudah
sudah orang-orang awas terutama ya, itu sudah baca kalau orang punya niatan buruk tentunya dia akan kembali kepada dirinya kan. Saya pernah di instansi yang lama ya, tentunya ada tragedi yang sangat berat sebenarnya kalau menurut diri saya sendiri. Ada diskriminasi yang sangat luar biasa, tapi ya alhamdulillah yang penting selama kita menunjukkan kebaikan pada orang lain, tidak membalas keburukan, selalu mendoakan, nah tentunya ini hasilnya akan berbeda. Karena ketika saya pindah ya ke mutasi itu pun justru mereka sangat yang awalnya apa ya yang kurang baik akhirnya ya welcome ya, jadi welcome. Mungkin itu ya, dan satu lagi terkait dengan jadi ya kita perkuat diri kita ya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua kita punya seperti yang disampaikan Ustadz Ridwan, prestasi ya, prestasi bisa kita membuat buku mungkin ya. Sekarang sudah ada ChatGPT dan kalau di HP itu ada aplikasi Cici yang bisa membantu yang sama dengan ya intinya ada kecerdasan AI dan itu bisa kita gunakan. Mungkin itu Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mas siapa namanya? Mas Fajar. siapa namanya? Mas Fajar. Mas Fajar bagus ya. Sama-sama ya gitu. Ya itu bisa ya, ternyata kan saya senang loh kalau nanti forum guru ini hidup, harus ada ngobrol lah sebulan sekali mah, sharing gimana. Dan saya yakin ini kan ini saya bertanya sebentar, ini baru pertama kali atau udah lama seperti ini? Nah kalau baru pertama kali saya usul, sok silakan nanti ada sharing antar guru gimana. Ternyata satu sama punya pengalaman juga, punya ilmu. Ini bagus untuk teman-teman ketika ada masalah seperti ini kan, nah boleh kita bisa ada masukan yang lain gitu. Bagus ini ya. Saya usul kepada ketua dan bagian SDM nih Pak Gugum, kalau bisa nanti dirutinkan ya, kata saya tadi bisa sebulan sekali itu bisa macam-macam acaranya, bisa sharing, bisa diskusi, bisa apa workshop, banyak lah, bisa seminar, bisa webinar, banyak. Sebab kita ini butuh saling gitu, saling apa karena guru pasti tidak akan jauh beda lah gitu, seperti itu ya. Saya juga sama seperti itu ya. Ya tadi Kalau lah. kita setiap ini juga ada sih ya, apa namanya? Cuman Gimana? memang belum terlalu sering, belum tentu sebulan sekali gitu ya. Tapi ada kayak misalnya di PSDM itu ada ngobrol teknologi kayak gitu Ustadz. Jadi tapi memang untuk yang sifatnya spiritual itu memang belum terlalu banyak kayak gitu. Insya Allah lah kalau memang teman-teman berkenan boleh enggak usah dipikir bayaran, enggak usah. Kita masa sama pendidik lah. Bedanya kan justru saya memang ngajar ini sejak ngajar usia 5 tahun, 6, 7-nya saya mengalami dulu tuh ngajar usia 5 udah pernah, 6 udah 7 udah apalagi SMA sudah, sampai perguruan tinggi saya alami semua ngajar itu. Ya, memang yang paling terus terang, yang paling pengalaman tersebut itu ngajar anak-anak usia 5 tahun tuh repotnya gitu. Repotnya kan anak-anak mah ya usia segitu mah. Tapi lugu usia segitu tuh luar biasa. Senang saya juga. Makanya ketika saya pernah ngajar SD kelas 3, kelas 4, saya sering menjadi posisi bapak atau kakak gitu, sebagaimana memperlakukan anak gitu, anak saya itu mereka ternyata senang seperti itu ya. Ketika remaja SMA, yaitu tadi kata Pak Fajar sampai berbeda, makanya penerapan akan lain, pendekatannya akan lain. Hanya mungkin satu kunci tadi kata Pak Fajar, sabar, betul, saya sepakat harus sabar. Saya terus terang Pak Fajar, awal kali saya di Fakultas Adab ditolak, pada saat alumni Adab ditolak. Tapi saya nggak patah hati, toh ternyata di fakultas lain saya diterima dan di sana kita bisa eksis gitu, bisa menunjukkan prestasi dan menjawab apa yang menjadi keraguan mereka yang menjadi taruh mereka tidak suka, ya gitu.
kita bisa menjawab di sini. Dan alhamdulillah ternyata apa yang Papa Jar alami sama dengan saya seperti itu. Sekarang mah kita mah gitu aja ngalir lah gitu ya. Maka ya ini mah sekedar usul aja. Kalau mungkin ada sharing-sharing ngobrol gitu. Ya tapi acara forum resmi begini sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Biar kalau kita ada masalah kan bisa, jangan malu-malu guru-guru. Kalau ada masalah di sekolah saya punya gini nih, gimana masalahnya? Kan gitu bisa. Nah ini juga nanti menjadi forum guru di samping kita kan ada ya KND ya Komisi Nasional Disabilitas juga ada kan. Saya juga kenal baik dengan ketuanya Ibu Dante kenal. Karena Ibu Dante pernah kunjungan ke pesantren kita ya, pesantren kami. Maksudnya gini, kan kita tidak tahu nih di antara teman-teman ada yang perlu ada masalah besar, kemudian ada guru yang menggugat nyuruh gimana keluar kan. Nah dengan adanya paguyuban ini dan kita punya akses kan kita juga bisa sosialisasi, bisa edukasi ke sekolah-sekolah yang di mana ada guru tunanetra yang ngajar kan. Ini manfaatnya besar loh ini. Terus terang aja ke depan ini. Jadi jangan melihat, jangan kalau salah saya harus kita setiap pagi sebelum hujan jangan berpikir sekedar untuk apa begini yang tahu harus berpikir ke depan juga bahwa kan kita tidak tahu. Jadi gini, berpikirnya untuk diri kita sendiri, kita juga untuk teman-teman yang lain. Kita kita ngumpul punya ikatan guru katanya dan dosen teh kan kita tidak tahu generasi berikutnya gimana kan. Mungkin boleh jadi sekarang eranya kita ya gimana setelah kita era berikutnya ada yang menghalang-halangkan. Nah inilah perlu adanya kumpulan begini teh ada kekuatan tersendiri gitu. Ini usul pribadi aja gitu ya. Audio now unmute. Iya. Oh iya. Mungkin saya mau lanjut sedikit penjelasan dari Mas Fajar ya. Iya. Gini, alhamdulillah sih saya ngajar PAI di SD gitu. Yang sebelumnya saya ngajar di tingkat MTS dan apa ya, betul yang disampaikan tadi bahwa karakter siswa yang di MTS dan di SD itu sangat jauh berbeda. Nah, selain daripada yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi, yang saya bisa petik itu adalah kuncinya adalah sabar ya. Nah, hal yang seperti itu mesti memang kita miliki dan kita selaku tunanetra memang pasti akan menghadapi hal-hal yang seperti itu, yang demikian yang dirasakan oleh Mbak Presti dan saya sih juga pernah seperti itu di awal saya mengajar SD kemarin. Saya diberikan kelas rendah gitu, kelas 1, 2, dan 3. Kebetulan saya ngajar di kelas 3. Nah, sementara saya ngajar, wah, anak-anak ada yang berantem. Oke, program files cek runner cek. Ada yang berantem sehingga ya ujung-ujungnya pastilah kita yang disalahkan. Iya. Tetap kita dipandang seperti itu. Kalau meskipun sebenarnya kita nggak menginginkan yang seperti itu, namun ya namanya anak-anak pasti akan terjadi seperti itu. Nah, kuncinya itu tadi sabar. Nah, ya saya mau tambah satu lagi, kalau bisa bangun komunikasi. Nah, ini dibangun terus dan alhamdulillah setelah saya membangun komunikasi dari 2019 sampai sekarang, ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ridwan tadi, hal yang dirasakan oleh Ustadz Ridwan ya saya rasakan seperti itu. Yang di awalnya saya nggak artinya masih dipandang apa bisa ngajar nggak, apa tunanetra bisa ngajar SD gitu. Jangan sampai malah siswa tambah kacau malah. Nah ini akhirnya meyakinkan orang itu luar biasa perjuangannya. Artinya memberikan semacam membangun kepercayaan kepada orang lain itu terhadap potensi yang kita miliki itu sama halnya kalau kita lari dengan memikul barang yang bertonton dari dasar gunung ke puncak gunung gitu. Nah, ini ya artinya meyakinkan itu sangat luar biasa. Nah, jadi yang saya mau tambahkan itu adalah
kita bangun terus komunikasi. Dan alhamdulillah setelah saya bangun komunikasi dengan teman sejawat, kemudian alhamdulillah ini kepala pimpinan saya, kepala sekolah sudah 3 kali berganti. Yang pertama pensiun, yang kedua pensiun dunia, artinya meninggal. Dan yang terakhir ini yang masih sementara PLH sekarang. Nah ini artinya komunikasi tetap kita jaga. Jangan mudah menyerah lah, paling tidak kita sampaikannya secara santai aja, tak usah perlu secara formal, apakah itu di dalam rapat, bisa ngumpul-ngumpul gitu di kantor, sementara bincang-bincang santai saat siswa santri kita istirahat, ya kan, di situ kita bisa saling sharing, kita sampaikan apa yang kita rasakan, dan pasti dengan cara seperti itu insya Allah akan terbangun komunikasi dan bisa saling mengerti dan ya, terciptalah yang kita inginkan. Nah seperti itu, jadi selain kunci dari sabar, mari kita bangun komunikasi dengan teman sejawat dan pimpinan kita atau atasan kita, sehingga insya Allah akan berjalan terus menerus lah. Insya Allah kita akan bisa merasa dihormati lah paling tidak. Artinya kita disamakan dengan mereka yang awas gitu. Oke, itu aja dulu. Terima kasih. Pak siapa namanya ini? Pak siapa? Fuad, Ustaz. Pak Ahmad Fuad. Ya. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa ya. Senang. Yuk kita bikin tulisan ya, pengalaman masing-masing. Jadi guru, romantika guru. Ayo. Nanti kumpulin, insya Allah kalau masalah penerbit saya bisa bantu ya. Kita bikin tulisan bunga rampai guru-guru tunanetra, apa nanti judulnya lah. Ini bagus ini, saya senang lihatnya sok. Yang suka tulis menulis, kita kumpulkan cerpen. Ini jadi poin untuk guru-guru untuk naik pangkat ya. Bisa, jadi kita bikin bunga rampai gitu, bunga rampai kumpulan guru-guru tunanetra dan ya dosen-dosen tunanetra. Ini bagus loh, ini belum ada tuh, serang aja. Ini bisa kita pasarkan juga gitu. Begitu sih. Yuk, pada dasarnya saya terima kasih juga nih. Jadi sharing ini kan bagi banyak kawasan, bisa saling melihat satu sama lain kan. Nah, alhamdulillah, jadi saling melengkapi gitu kan, saling melengkapi, saling masukan. Ini bagus ini. Saya tahu kita. Ya Pak Ketua, tadi apa yang saya sampaikan, kalau bisa ke depan seperti itu ya, ada sharing lah. Kalau bisa bosan sebulan, 2 bulan sekali aja, nggak apa 2 bulan sekali gitu. Atau minimal 1 tahun 2 kali juga cukup tuh, 1 tahun 2 kali paling lama gitu. Nah ini bagian SDM nih Pak Gugum nanti yang berpikirkan ke depan gimana. Biarkan guru-guru juga nanti secara inovatif terangsang ya itu, terangsang untuk strategi mengajar ke anak-anak kalau ini, atau terangsang apalah bikin hal-hal yang menjadi karya-karya kita, sehingga ingat kalau di dosen ini ada sebuah istilah, atau saya pribadi ya, saya kan udah buku itu kan saya ngarang Lijar Saman, cara mudah belajar orang belajar memahami bahasa Al-Quran. Itu untuk orang awas, orang tunanetra, itu dua-duanya bisa dipakai. Dan alhamdulillah orang-orang awas bisa belajar, itu bisa cepat gitu ya. Ini adalah karya untuk kalau kita meninggal, kita punya karya. Kan tulisan itu beda dengan harta kan. Warisan yang bisa kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Ya kita juga seperti itu harus punya karya-karya, tulisan-tulisan, entah cerpen atau apa, entah artikel apalah yang bisa jadi semacam kepuasan batin kita sendiri. Itu aja Bapak-bapak sekalian ya. Gimana? Waktunya masih panjang atau cukup? Udah. Untuk sesi tanya jawab dan diskusi, alhamdulillah Pak udah cukup ya waktunya. Sekarang mungkin dilanjut ke closing statement aja dari Bapak. Iya. Sebelum saya tutup, pertama saya ucapkan terima kasih pada tadi semua pihak lah ya, guru-guru yang sudah menjadi
Saya jadi ingat apa lagu terpuji itu siapa yang tahu? Terpujilah yang ibu bapak guru apa itu teh himne guru atau apa itu namanya? Ya Pak, Himne himne guru. guru. Nah, iya. Kita teh disebut teh apa? Pahlawan tanpa jasa ya. Iya, guru ini pahlawan tanpa jasa. Ya, maka kuncinya di sabar dan ikhlas ya. Sabar, ikhlas dan syukur. Itu aja dari saya. Sabar, kita sebagai guru tunanetra memang kalau orang awas sabarnya gigi 1, kita harus gigi 4 ya. Kenapa? Kita punya keterbatasan fisik seperti ini, siap tadi menghadapi 4 golongan. Kita bisa dicemooh, kita bisa dihina, kita bisa dipuji, kita bisa dicuekin. Maka sabar gigi 4 yang perlu kita tanamkan. Kemudian ikhlas. Karena orang ikhlas ini mau gimana-gimana juga, mau anaknya nakal, anaknya tidak nakal, mau ada anak, tidak ada anak, tetap karena bagi kita adalah Allah yang menilai kita. Ada muridnya 1, 2 sampai 40, tetap bagi kita adalah Allah SWT segala-galanya. Dan nanti buahnya akan dipetikkan setelah kita wafat, atau kalau di dunia pasti orang akan mengenang tentang kita ya gitu. Dan terakhir tadi sabar, ikhlas dan syukur ya. Syukur, kita menjadi orang yang syukur karena masih banyak sahabat-sahabat kita yang tidak beruntung seperti kita. Kita jadi guru PNS, guru P3K, harus kita syukuri. Orang lain mah ya masih berjuang dengan keterbatasannya, maka kita harus kita syukuri. Dan kita juga betul-betul sedang kita baca Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu yang saya kita ucapkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang tadi syukur, sabar dan ikhlas. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Yang benarnya semua datang dari Allah, yang kurangnya dari pribadi saya sendiri. Dan kita terus belajar, kita terus sharing, kita terus buka jendela dari yang lain biar tambah wawasan. Dan terima kasih pula pada Pak Ketua dan jajaran Dewan Pengurus dan juga yang para penanya tadi. Mudah-mudahan semua menjadi amal soleh untuk semua. Akhir kata saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua pihak. Saya hanya undur diri ya. Mangga kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon Pak wabarakatuh. Ustadz. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ridwan Effendi yang telah menyampaikan materinya sekaligus mendampingi kita berdiskusi bersama ya. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang telah didapatkan barusan oleh kita bisa bermanfaat khususnya untuk kita yang mendengarkan dan untuk beliau juga yang menyampaikan dan bisa diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya itu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup, Bapak Ibu mohon untuk on cam. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, silakan. Audio now. Ada yang ngambil siapa nih? Nah, saya juga bisa Mas Gugum. Silakan Salam. on cam ya, teman-teman ya. Oh ya, siapa? Ada Mas Alam. Ya. Ya, siapa? Bagus ya, Mas Alam. Oke. Sudah tepat kameranya. Bentar ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, slide 1. 1, 2, 3. Yang ketiga, oke, sip. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan, khususnya dari salah-salah kata dari saya pribadi selaku MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.